Oke, Lim. Sok. Oke, dimulai ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi tentang tanggap darurat K3 pada transportasi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita kelompok 5 ini beranggotakan Alpian Jahuari dengan NPM 13118002, Adi Primus Sitepu dengan NPM 13118005, Erwin Saputra dengan NPM 13118010, Muhammad Nur Halim dengan NPM 13118021, Monika BR Purba dengan NPM 13118039, Yusuf Aketi Purba dengan NPM 13118052 dan Sari Sepenika Ginting 13118093. Oke, next. Boleh di next. Nah, di sini kita akan memaparkan presentasi tentang tanggap darurat K3, contoh kasus tanggap darurat K3 dan cara penanganan tanggap darurat. Nah, di sini keadaan darurat adalah keadaan sulit yang tidak diduga yang memerlukan penanganan segera agar tidak menyebabkan kecelakaan dengan dampak yang fatal. Oke, dilanjut oleh Kang Alfian Jahuari. Tanggap darurat K3. Next. Di sini menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada nomor PM 85 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Tanggap darurat. Next. Dan tanggap darurat sendiri itu yang pertama itu ada tanggap darurat berupa standar prosedur operasi untuk menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi pengembangan dan penerapan manajemen, identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi dan sistem manajemen krisis dan tanggap darurat juga. Dan yang kedua itu ada pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat dilakukan dengan menetapkan standar operasional prosedur atau SOP tanggap darurat. Yang ketiga itu ada identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi serta sistem manajemen krisis dan tanggap darurat meliputi kegiatan. Satu itu untuk membentuk tim tanggap darurat di kantor pusat, kantor cabang, dan tempat penyimpanan kendaraan bermotor. Yang kedua itu menyiapkan sarana dan fasilitas tanggap darurat untuk setiap kendaraan bermotor dan mengadakan pelatihan tanggap darurat berkala. Selanjutnya. Dan di sini juga ada tahapan penanganan keadaan darurat. Yang pertama itu ada emergency response plan. Yang pertama ada perusahaan telah melakukan identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi angkutan. Yang B, perusahaan harus membuat dan mengembangkan prosedur tanggap darurat. Yang C, mengidentifikasi persyaratan standar yang akan digunakan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Yang D, mengidentifikasi program kesiagaan dan tanggap darurat yang akan dan membentuk tim tanggap darurat. Yang kedua itu ada fungsi respon operasi itu melakukan peran dan tanggung jawab serta wewenang tim tanggap darurat. Yang B itu untuk menetapkan program pelatihan tanggap darurat. Yang C, menetapkan komunikasi tanggap darurat. Yang D, melangkah keadaan dan bermotor dan prosedur oleh pemimpin untuk selanjutnya.
Terus untuk selanjutnya ini ada yang ketiga, yaitu emergency respon evaluation. Yang pertama itu ada penerapan fasilitas tanggap darurat di kendaraan bermotor dan melaksanakan simulasi kegiatan tanggap darurat dan menganalisis kerusakan yang mungkin terjadi akibat keadaan darurat. Yang keempat itu emergency responsive atau review. Yang pertama itu ada perbaikan atas ketersediaan fasilitas tanggap darurat dalam merespon kemungkinan terjadinya tanggap darurat. Yang B itu perbaikan terhadap prosedur tanggap darurat dan peningkatan pelatihan terhadap awak kendaraan bermotor dalam menghadapi tanggap darurat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu struktur tim tanggap darurat. Tugas dan fungsi tim tanggap darurat pertama, melaksanakan penanggulangan tanggap darurat terhadap kecelakaan. Kedua, melaksanakan pelatihan atau simulasi penanggulangan kecelakaan. Tiga, menyediakan fasilitas tanggap darurat di kendaraan bermotor. Empat, melakukan pelatihan tanggap darurat terhadap awak kendaraan bermotor. Dan 5, melakukan pertemuan rutin. Next. Selanjutnya itu contoh kasus tanggap darurat K3. Contoh kasus udara. 4 kasus pesawat mendarat darurat karena pilot dan kru sakit. Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6548 dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara Eitari, Kupang terpaksa mendarat darurat pada Minggu 17/11. Hal tersebut terjadi karena pilot tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan. Yang kedua, pilot in command PIC Sijarot Haramananto merasa pusing berat setelah pesawat mengudara. Hal tersebut menyebabkan konsentrasi terpecah dan pilot merasa lemas. Menurut Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prahantoro, sebelum terbang seluruh kru menjalani pemeriksaan kesehatan. Pesawat pun sudah diperiksa dan dinyatakan layak terbang. Next. Selanjutnya contoh kasus untuk transportasi darat. Contoh kasusnya adalah kecelakaan kendaraan bus akibat remblong terjadi di Tanjakan Selarong, Jalan Raya Puncuk Gadok, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Puncak Bogor, Minggu 21 April 2019. Kecelakaan terjadi saat bus nomor pol B7572 DZ bergerak dari arah Puncak menuju arah Gadok. Tibanya di lokasi jalan menurun, kendaraan tersebut mengalami remblong. Bus berhasil menyelamatkan penumpang ke lokasi emergency safety area. Laju bus berhenti setelah menabrak ban yang berada di jalur penyelamat. Jika sopir bus tidak mengambil tindakan dengan penyelamatan ke lokasi emergency safety area, maka bisa dipastikan akan terjadi kecelakaan yang lebih parah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian contoh kasus laut. Pelabuhan Pautere adalah salah satu pelabuhan yang terletak di Kota Makassar yang menyediakan jasa transportasi laut. Pelabuhan Pautere ini fokus melayani kapal layar motor atau KLM yang rutin melakukan perdagangan dan transportasi antar laut. Dalam dunia transportasi laut, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting ditekankan karena aspek keselamatan
merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan transportasi laut. Ketiga di atas kapal merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan guna menunjang aktivitas bagi penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dalam menjalankan aktivitas transportasi laut kepulauan, penerapan ketiga bagi kapal-kapal yang tambat di salah satu dermaga di Pelabuhan Pautere. Sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan kesiapsiagaan tanggap darurat kapal penumpang dari aspek peralatan keselamatan. Lanjut. Cara penanganan tanggap darurat. Ini adalah cara penanganan tanggap darurat. Untuk mengantisipasi dampak kecelakaan atau meminimalkan dampak kecelakaan, perusahaan angkutan umum wajib menyusun dokumen yang membuat ketentuan dan pelaksanaan tanggap darurat kecelakaan kendaraan bermotor dalam bentuk A. Dokumen tertulis yang jelas dan mudah dibaca dalam bentuk selembaran yang diletakkan pada setiap tempat duduk penumpang. Kemudian B. Dokumen tertulis yang jelas dan mudah dibaca dalam bentuk selembaran terkait keamanan dan keselamatan awak kendaraan motor dan barang. Kemudian C. Instruksi lisan bagi penumpang sebelum kendaraan bermotor berangkat, atau khusus bagi angkutan orang. Meliputi letak fasilitas tanggap darurat, fungsi fasilitas tanggap darurat, dan cara penggunaan fasilitas tanggap darurat. Kemudian dilanjut oleh teman saya. Cara penanganan tanggap darurat pada angkutan udara itu prosedur keselamatan yang harus dilakukan saat kondisi darurat di pesawat. Pertama, gunakan masker oksigen. Gunakanlah masker oksigen ketika keadaan menunjukkan tanda-tanda darurat. Ada juga di dalam pesawat itu ada apa bisa kita lihat. Kemudian berfungsi selama 15 menit waktu. Waktu ini cukup bagi pilot untuk mengarahkan pesawat menuju ketinggian yang lebih rendah, di mana para penumpang dapat bernapas normal. Aturan 5 baris. Kebanyakan korban kecelakaan pesawat terjadi karena penumpang tidak dapat keluar dari pesawat secepat mungkin setelah pendaratan darurat dilakukan. Untuk menyelamatkan diri setelah kecelakaan terjadi, maka selalu pertimbangan soal aturan 5 baris. Hasil penelitian menunjukkan kalau penumpang biasanya melewati 5 baris kursi sebelum bisa keluar dari pesawat. Yang terakhir ialah evakuasi. Posisi yang harus diperhatikan ketika melakukan evakuasi dalam keadaan darurat adalah meletakkan tangan ke arah depan dengan kondisi kedua telapak tangan digenggam. Hal ini untuk mencegah luka jika posisi tangan ditaruh di samping kanan dan kiri atau menyentuh pintu darurat. Pramugari memiliki waktu 90 detik untuk mengevakuasi penumpang saat keadaan darurat. Sebab jika pesawat diperkirakan akan tenggelam. Hal serupa juga berlaku jika darurat. Contoh dokumen tanggap darurat bisa kita lihat di samping atau pada Zoom ini. Contohnya pertama itu dokumen tanggap darurat. Apabila terjadi keadaan darurat dalam operasional angkutan awak kendaraan bermotor, harus segera memungkinkan menghubungi nomor pelayanan gawat darurat dan juga menghubungi kantor perusahaan terdekat. Bisa juga menghubungi Basarnas ataupun polisi ataupun jasa bina marga dan lain sebagainya. Nomor darurat polisi dan ambulans, misalnya tekan tombol 119. Dokumen tanggap darurat lain yang mudah dihubungi saat penanganan tanggap darurat. Pertama, alamat perusahaan angkutan, nomor telepon untuk menghubungi perusahaan, nomor telepon cabang perusahaan terdekat. Pertimbangan saat kondisi keadaan darurat, prioritas yang pertama ditolong adalah penumpang. Prioritas kedua pertama ditolong adalah awak kendaraan bermotor atau orang. Ketiga, mampu menguasai kendaraan dengan tetap tenang dan memarkir kendaraan bermotor di tempat yang aman, bicara yang pelan dan jelaskan arah penumpang yang ke arah lokasi yang paling aman. 4, mampu menguasai keadaan, tetap tenang, markir kendaraan bermotor di tempat yang aman. Kelima, untuk kejadian seperti bus terbakar,
banjir ataupun menyebabkan korban meninggal, awak kendaraan bermotor diwajibkan menghubungi nomor tanggap darurat maupun polisi. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kendalikan lalu lintas dengan memasang segitiga yang memantulkan cahaya di depan dan di belakang kendaraan bermotor. Di mobil kita juga ada lampu segitiga, bisa kita hidupkan. Laporkan kepada pemimpin perusahaan dan hindari menerima pernyataan tanggung jawab atau tawaran tuntutan penyelesaian. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sari. Selanjutnya, penanganan tanggap darurat, yaitu petunjuk praktis tanggap darurat. Perhatikan dan pelajari tata cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada kendaraan yang Anda tumpangi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu, jangan panik. Yang kedua, apabila terjadi kebakaran, berusaha merunduk dan keluar dari dalam kendaraan, karena asap akan membumbung ke atas. Yang ketiga itu tekan tombol darurat. Yang keempat, pecahkan kaca kendaraan. Yang kelima, gunakan alat pemadam kebakaran. Yang keenam itu pintu darurat harus selalu dalam keadaan tidak terkunci. Yang ketujuh, bantulah orang yang memerlukan pertolongan. Dapat di sini untuk pecahkan kaca dalam kondisi darurat, bisa kita lihat cara-caranya. Keterangan, marti berwarna merah dan terbuat dari besi atau bahkan sejenisnya. Yang kedua itu tulisan berwarna merah dengan dasar putih. Selanjutnya. Alat keselamatan di atas kapal. Yang pertama itu ada pelampung penolong. Alat penampung ini disimpan pada tempat dan posisi dapat diluncurkan dari kapal secara aman, bebas mengapung jika kapal terbalik atau karam. Yang kedua itu baju penolong. Baju penolong ini memiliki jumlah dan kapasitas untuk menampung sebanyak 125% dari pelayar. Selanjutnya. Selanjutnya itu fasilitas yang harus dimiliki tanggap darurat. Yang pertama itu jendela darurat dan pintu darurat. Yang kedua itu alat pemukul kaca. Yang ketiga alat pemadam kebakaran. Yang keempat itu alat kendali pembuka pintu utama yang dirancang dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dioperasikan baik oleh awak kendaraan bermotor maupun penumpang. Yang kelima itu dokumen tertulis berupa tata cara pengoperasian fasilitas tanggap darurat yang ditulis secara jelas dan mudah terbaca, baik secara permanen, ditempel, atau dalam bentuk buku panduan. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk presentasinya teman-teman. Jadi dari tanggap darurat ini kita bisa lihat ya, dari tadi ada dari penanganannya, terus dari fasilitas yang harus ada ketika tanggap darurat, terus ada kayak tadi gimana contoh-contoh kasusnya kayak yang di darat, di laut, dan di udara. Ya, berikutlah tadi presentasi kita dari penanganan dari tanggap darurat ya. Sekian, terima kasih. Kita pamit undur diri. Jika ada yang kurang, bisa dikomentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.